Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebelum dimulai kajian, Ana ingin mengingatkan bahwa hari ini tanggal 17 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Karena Ana menyayangkan sekali di flyer kajian yang disebarkan atau yang dibikin, di situ tidak ditulis kalender Hijriah. Padahal kalau melihat yang menyelenggarakan kajian, Masya Allah, mereka adalah manhaj salaf. Tapi tanggalnya cuma tanggal 1 Januari 2021. Ya mungkin dianggap remeh. Nggak remeh, jemaah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka duduk bermusyawarah untuk menetapkan kalender umat Islam. Padahal sudah ada kalender yang sebelumnya. Kalaupun memang kita merasa kebanyakan orang tidak mengerti tentang kalender Hijriah, bukan berarti kita melakukan pembodohan kepada umat. Akhirnya kita nggak pernah mengajarkan kepada mereka kalender kita sendiri. Letakkan di atas kalender Hijriah, lalu di bawah kalender Masehi. Ana rasa itu untuk lebih menampakkan bahwa kita benar-benar mengikuti manhaj salaf, mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Tapi di sisi yang lainnya Nabi SAW mengatakan kalian akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan sepertinya kebanyakan kita sudah seperti itu. Semoga Allah menyelamatkan kita agar tetap berada di jalannya Rasul SAW dan jalannya para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, bicara perangkap zina di kalangan anak muda. Sebenarnya yang berzina itu bukan hanya anak muda. Yang tua pun juga berzina. Apalagi di masa seperti sekarang. Segala sarana, segala fasilitas yang mengantarkan kepada perzinaan itu dengan mudahnya. Berapa banyak aplikasi yang engkau bisa cari pelacur di sekitar rumah. Aplikasi, masuk ke sana, Anda nggak pernah masuk ya. Anda dikasih tahu teman, ketahuan di sini. Ya. Di zaman dulu, orang itu malu mau bertanya. Ketika dia punya niat berzina dengan pelacur, na'udzubillah min dzalik, dia itu cari informasi itu sulit. Tapi kalau sekarang tinggal buka itu aplikasi. Di kota Jember, di sini di kecamatan Sumbersari, nama kelurahannya apa? Subhanallah. Pelacur-pelacur itu menjajakan dirinya. Ya. Jadi perangkap zina di masa sekarang ini memang semakin menakutkan. Ahibati fillah. Pernah melihat ayam jantan mengawini ayam betina di depan rumah? Atau di jalanan?
Dia rasa itu pemandangan yang biasa. Atau kambing jantan mengawini kambing betina. Mungkin itu pemandangan yang jarang kita lihat kecuali peternak kambing. Namun di masa Idul Adha biasanya kita sering melihat seperti itu. Kucing, mungkin kucing banyak. Kita melihat kucing jantan mendekati kucing betina, biasanya teriak-teriak mereka. Membangunkan yang tidur. Meresahkan yang mau tidur. Tapi itulah kucing. Dan mereka tidak perlu bertobat. Tidak perlu minta maaf kepada tetangga-tetangga ya, karena udah ganggu tidur mereka. Mereka tidak perlu menyesal, nggak perlu menyesal. Karena mereka binatang. Mereka itu binatang. Nggak punya aturan mereka. Kapan nafsunya dan birahinya meningkat, ya dia berzina. Berganti-ganti pasangan. Nah, kenapa? Karena binatang. Namun kalau manusia yang diberi hati nurani, diberi akal yang sehat, diberi segala fasilitas, diberi petunjuk juga, dikasih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ternyata dia merekam perzinaan. Perbuatan dosanya direkam. Kemudian tersebar. Entah siapa yang menyebarkan. Tapi yang jelas dia yang merekam. Terus ditonton oleh umat manusia. Apa bedanya dia dengan kucing atau ayam yang kita lihat? Bedanya kalau binatang tadi nggak perlu bertobat, nggak perlu minta maaf sama Allah, nggak perlu berubah, udah kayak gitu sampai mati nggak apa-apa kok kayak gitu. Itu binatang. Tapi kalau manusia, dia akan bertobat kalau punya iman. Namun tidak sedikit manusia yang sudah seperti binatang. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Manusia binatang itu udah ada. Yang menyembah berhala, batu disembah, pohon disembah, Tuhan dikatakan punya anak. Apa kata Allah di surat Al-Furqan ayat 44? Allah berfirman. Silahkan dibaca. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يأكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Subhanallah. Kita mengira mereka mendengar. Kita mengira mereka bisa berpikir. Apa kata Allah? Inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain hanya seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila. Tapi mereka lebih parah. Kalau binatang tadi nggak perlu tobat. Nggak perlu bertobat dia. Dan nggak perlu malu dia. Tapi manusia
ada yang lebih parah dari binatang. Jamaah rahimakumullah. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Itu beribadah kepada Allah. Allah menjanjikan buat yang beribadah dengan benar surga. Dan buat yang tidak beribadah dengan benar diancam neraka. Orang-orang yang mengikuti syahwatnya, maka neraka tempatnya. Orang-orang yang melawan syahwatnya, insya Allah surga jadi tempatnya. Kenapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, huffatil jannah bil makarih. Surga itu, jalan menuju surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Sedangkan neraka huffat bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi orang masuk neraka itu nggak perlu disuruh. Dia jalan ke neraka. Nggak perlu. Dia itu dimotivasi untuk masuk neraka. Dia berjalan ke sana. Karena memang ada syahwat dia. Kenapa mereka berzina membayar 50 juta? Membayar 80 juta. Bayar dia. Untuk masuk neraka itu bayar. Mau dia. Karena ada syahwat dia. Tapi berbicara untuk sodakoh bangun masjid, ya sodakoh sih. Zina dia bayar 80 juta, sodakoh dia bayar 1 juta. Dan merasa banyak dia bersodakoh. Karena memang beda jalan. Ahibati fillah, bicara perangkap zina di zaman sekarang ini ya. Ya kita nggak bisa pungkirin. Lelaki dan wanita ini memiliki ketertarikan. Yang laki ditarik ke sini, yang perempuan ditarik ke sini. Udah ada di fitrah manusia. Di naluri kita. Kecondongan kepada lawan jenis. Tapi kalau condong ke sesama jenis itu nggak ada di fitrahnya semua. Rusak fitrah dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 14. Nah, silahkan dibaca. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ولله عنده حسن المآب. Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Barakallahu fikum. Kita bisa melihat dalam ayat ini, di antara banyak nafsu syahwat, yang pertama disebutkan adalah wanita. Karena Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adhar 'ala rijal minan nisa. Muttafaq alaih. Tidaklah aku meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih membahayakan buat kaum laki-laki daripada wanita. Laki-laki itu berzina bayar. Dia siap bayar. Perempuan untuk berzina siap dibayar. Dan dia punya sesuatu yang menarik laki-laki ini. Dan laki-laki ini memiliki sesuatu yang menarik perempuan ini, fulus. Banyak orang yang tidak sadar dengan tujuan diciptakannya manusia. Sehingga mereka malah ikut-ikutan menjadi seperti binatang. Kata Nabi SAW, ittaqud dunya wattaqun nisa.
Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Jaga antara engkau dengan wanita. Bikin pagar yang membatasimu dengan para wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat. Fitnah pertama Bani Israel yang membuat mereka rusak itu wanita. Rawahu Muslim. Dan semua agama sepakat atas haramnya perzinahan. Nggak ada agama yang membolehkan zina kecuali agama yang dibuat oleh syahwat manusia. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau bicara bahayanya perzinaan ini, salah satunya adalah COVID-19. Wabah penyakit yang kita rasakan sekarang ini, itu disebabkan tersebarnya perzinaan. Dan Indonesia itu sudah darurat seks bebas. Entah tadi malam berapa orang yang berzina. Yang mereka berjalan sama pacarnya, menghabiskan malam tahun baru, tinggal di hotel, tinggal di tempat-tempat kemaksiatan. Yang kata Nabi SAW, wa ma fashatil fahishatu fi qaumin. Tidaklah perbuatan zina ini menyebar di satu kaum hatta yu'linu biha. Mereka mengumumkannya terang-terangan. Mereka bikin video, disebarkan sama mereka. Mereka mengumumkan di mana mereka menjual dirinya. Melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit-penyakit, wabah-wabah yang belum ada di umat sebelumnya. Merusak masyarakat, merusak nasab, menurunkan azab, menyengsarakan hidup orang tua dan anak. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bicara perangkap-perangkap zina di kalangan anak muda di masa sekarang ini, coba kita baca surat An-Nur ayat 2. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Masya Allah. Itu azab mereka buat pemuda-pemudi yang berzina yang belum nikah. Kalau dia pernah nikah, bukan didera 100 kali. Dirajam sampai mati. Dilemparin batu sampai mati. Mungkin sebagian hukum itu nggak ada sekarang, tidak ditegakkan. Nah, akan ada yang lebih pedih nanti di akhirat menanti. Di mana Nabi SAW menceritakan bahwa beliau melihat di dalam sebuah tungku ada seperti panci yang bawahnya lebar, yang atasnya kecil menciut. Di dalamnya ada wanita-wanita dan laki-laki dalam kondisi telanjang.
Tatkala api itu naik ke atas, mereka teriak-teriak ingin keluar mereka. Mereka nggak pernah keluar. Ketika Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, siapa mereka? Para pezina. Di alam barzakh diazab seperti itu. Sampai nanti kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kelezatan berzina ini berapa menit? Sedangkan azabnya bertahun-tahun, bahkan ada yang selama-lamanya diazab. Oleh karena itu, Islam ini menutup segala pintu, segala perangkap yang mengantarkan ke perzinahan itu ditutup. Maka kalau bicara zina, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Yang namanya perangkap itu jangan didekati. Yang kita kadang-kadang melihat orang pasang perangkap. Di perangkap itu biasanya ada makanan. Perangkap tikus. Kalau tikus ini mau makan makanan yang dalam perangkap, dia akan masuk. Tapi dia tahu dia lapar. Tapi dia tahan diri. Enggak, anak tahan diri. Anak cari yang lainnya. Daripada cari itu, anak cari yang halal. Maka insya Allah tikus ini selamat dari perangkap. Tapi karena tikus ini enggak berakal, jadi dia itu mengikuti syahwatnya. Dia jalan aja. Dia cium aroma di mana ada makanan, dia ikutin. Tahu-tahu masuk perangkap dia. Begitu pula dengan perzinaan. Bedanya manusia dikasih akal. Ini yang kita akan bicarakan agar engkau faham. Jangan mendekati perzinaan. Ada perangkap-perangkap yang nanti engkau masuk ke sana. Makanya kenapa dalam Islam itu dianjurkan segera menikah. Ini termasuk perangkap masa sekarang ini dalam perzinaan, menunda-nunda pernikahan. Aturan dibuat menikah harus umur sekian dan sekian. Kenapa? Kenapa dibuat aturan itu? Anak-anak SMP udah berzina. Anak-anak SMA banyak berzina. Mau nikah? Nggak bisa. Karena aturannya sekarang perempuan kalau mau menikah umur berapa? 18 atau 17? 18. Tapi alhamdulillah, aturan itu tidak baku. Kita bisa untuk datang ke pengadilan agama untuk mengajukan. Memang dia ingin menikah. Itulah jamaah. Yang berzina anak-anak itu di bawah umur, saya di bawah umur ya. Zina itu sebenarnya di atas umur. Yang udah baligh yang berzina itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan menunda pernikahan. Segera. Kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, segera menikah, langsung nikah. Falyatazawwaj. Jangan ditunda lagi. Punya kemampuan, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena itu akan menyelamatmu dari perangkap perzinaan. Menjaga pandangan matamu, menyelamatkan kemaluan. Ustaz, kalau nggak mampu, ya kata Nabi SAW, fa'illam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Hendaklah dia puasa kalau nggak mampu. Fa'innahu lahu wija. Puasa itu akan menyelamatkanmu dari perangkap tadi. Dia kepingin, tapi dia jaga diri. Selamat dia insya Allah.
Ustaz, anak nggak cukup dengan satu istri, boleh 2 istri. Anak nggak cukup 2 istri, 3 istri. Nggak cukup 4 istri, selesai. Maka nggak ada alasan untuk berzina. Sekarang Ustaz banyak perangkap zina Ustaz, anak nggak mampu menahan diri, nikah. Maka nggak ada alasan orang itu berzina. Ketika sudah disyariatkan menikah. Maka juga para orang tua harus mendukung anak-anaknya ini menikah. Jangan sampai orang tua melihat kedua anaknya, yang lihat anak laki-lakinya membawa perempuan masuk kamar, anak perempuannya membawa laki-laki masuk ke kamarnya, keluar bareng-bareng berdua, nggak apa-apa sama mereka itu melakukan itu, tapi mau menikah nggak boleh sama orang tua. Oh, masih belum kerja, masih ini itu. Kalau memang engkau hendak melarang mereka menikah, maka hendaklah jangan perbolehkan mereka juga keluar berdua, di kamar berdua. Itu perangkap setan. Tapi memang sebagian ya sama aja. Dulunya kayak gitu tuh bapak sama ibunya. Sama. Sehingga ketika dia melihat anaknya melakukan itu, dalam bayangan dia, ya anak akan berzina. Memang dulu bapaknya juga berzina sama ibunya. Kadang-kala seperti itu. Hilang perasaan malu, perasaan mau jaga anaknya. Karena memang kadangkala ada orang menikah dari perbuatan zina, nggak bertobat dari zinanya dia. Cuma dia menikah aja. Kemudian jamaah, di antara perangkap zina zaman sekarang ini, ya mata kita sebenarnya, fasilitasnya banyak. Tapi sumbernya di mata kita. Handphone kita. Kemudian kita ngelihat ya wanita-wanita di jalanan yang mereka tidak menutup auratnya, itu perangkap. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang beriman, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absari. Orang-orang beriman tundukkan pandangan. Yang laki-laki, yang perempuan beriman, jaga. Kenapa? Karena mata ini adalah jendela hati. Orang yang buta, insya Allah terjaga kemaluannya. Karena dia tidak pernah melihat wanita. Makhluk yang indah ini, yang jadi fitnah, dia nggak pernah melihat. Sedangkan yang melihat, kalau dia tidak menundukkan pandangannya, dia akan terjebak ke dalam perzinahan. Ini perlu dijaga. Ketika Nabi SAW ditanya tentang pandangan mata yang tidak disengaja, apa kata Nabi SAW? Isrif basarak. Palingkan mata. Kita kadang-kala di handphone kita. Na'udzubillah jemaah. Ini perangkapnya iblis. Kita buka Facebook mungkin. Buka IG, buka apa. Kadangkala itu muncul iklan-iklan game. Iklan-iklan yang berbau mesum. Muncul di sana. Ada iklan jamaah. Anda lupa. Sering muncul ketika Anda baca berita itu. Iklan aplikasi mungkin ya. Apa perempuan yang mengatakan ini malam Jumat ya. Ini itu. Menawarkan dirinya. Itu kita nggak sengaja. Jangan ditonton sampai selesai. Itu perangkap. Apa yang harus dilakukan? Buang. Kalau tidak, kadangkala kita kepingin tahu ya, apa sih isinya?
Oh, aplikasi. Coba Ana download ya. Coba Ana daftar. Itu perangkap ya. Pelan-pelan. Makanya kadang-kala perangkap tikus itu dikasih makanan di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Biar jalan tuh dia. Dia nggak kena perangkap. Enggak. Dia masih makan sini selamat. Makan sini selamat. Terus sampai ke perangkapnya nanti. Tahan. Isrif basar. Jangan diikutin. Kalau tidak, ya, akan berzina. Mata itu berzina, kata Nabi SAW. Telinga berzina. Tangan berzina. Kaki berzina. Dan nanti hati pun berzina. Perzinaan semua ini nanti outputnya itu di kemaluan. Dia lakukan tidak. Tapi dia sudah masuk ke dalam perangkap zina tadi. Tinggal dia melakukan zina apa tidak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara perangkap zina di masa sekarang ini, menfollow perempuan. Jadi ada yang nge-followin perempuan dia. Nggak Ustaz, Ana mau berdakwah Ustaz. Mau berdakwah, Masya Allah. Ana ikut follow fulana, 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 fulana. Ketika antum memfollow, maka antum akan melihat dia di sana. Bagaimana dia? Antum bisa chat sama dia. Bisa ngobrol. Oh enggak, babnya ini bab dakwah Ustaz. Hati-hati. Maka harapan kita yang perempuan mendakwain yang perempuan. Yang laki-laki mendakwain laki-laki. Apalagi kalau sudah harus memfollow seperti itu. Kecuali memang akun itu akun dakwah gitu. Hanya mengikuti manfaat yang disampaikan di sana. Kemudian chatting dengan lawan jenis tanpa ada keperluan. Banyak wanita-wanita kesepian. Kalau kita melihat ada anak-anak di bawah umur ya, yang kemudian diperkosa atau janji ketemu di mana, kemudian dia dihipnotis atau dikasih minuman agar dia mabuk, berzina. Dari mana kok bisa berzina? Oh, ternyata perangkapnya chatting dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 32-33. Di surah Al-Ahzab ayat 32-33. Silakan dibaca. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'ul ladzi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atayna az-zakata وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya.
dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Barakallahu fiik. Ini istri-istri Nabi. Bayangin ya, bagaimana Allah mendidik istri-istri Nabi. Mereka nggak sama. Mereka wanita-wanita yang terjaga. Tapi tetap dididik. Bagaimana dengan kita? Ini perempuan, karena memang dia itu fitnah yang indah, maka dikasih aturan. Ini buat para akhwat. Ya, buat para ikhwan dengerin. Kalau berbicara, jangan melemah lembutkan bicara. Ngomong yang biasa. Qaulan ma'rufa. Berbicara dengan lawan jenis kalau ada perlu. Memang ada yang ingin diobrolkan. Sekarang kan tidak. Mereka ngobrol ke timur, ke barat, tanpa ada tujuan ke depan. Ucapkan yang baik. Allah perintahkan wa qulna qaulan ma'rufa. Ucapan yang baik yang berisi dakwah, menyampaikan kebajikan, mengajak kepada ketaatan, melarang dari kemungkaran. Terus Allah perintahkan tinggal di rumah. Nih buat para wanita. Setan itu akan menyuruh kalian keluar rumah. Tanpa ada perlu. Pokoknya sekedar keluar. Mau jalan-jalan kayak, mau ini itu. Ketika perempuan keluar rumah, setan itu langsung menyambut di depan pintunya. Dia mengatakan, ini perangkapku. Dia hiasin perempuan ini. Perempuan itu sebenarnya nggak terlalu cantik. Ya. Cuma bagaimana setan ini membuat orang-orang di sekitarnya terpana melihat dia. Nah, maka Allah katakan tinggal di rumah. Kalau harus keluar, ya jangan berhias. Jangan seperti orang jahiliyah. Kalau ada yang mengatakan jilbab, cadar, hijab adalah tradisi orang Arab, maka dia telah bermimpi di siang bolong. Apa antum pikir istrinya Abu Jahal pakai cadar? Istrinya Abu Lahab pakai cadar? Jangan bicara Abu Lahab, jangan bicara Abu Jahal. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mereka nggak pakai jilbab, mereka nggak pakai cadar. Ya mereka pakai pakaian yang terhormat sebenarnya, tapi belum diwajibkan. Maka akhirnya dilarang. Jangan seperti orang jahiliyah. Pakailah jilbabmu, pakai kerudungmu. Jadi orang jahiliyah itu nggak pakai jilbab, jemaah. Orang Arab ya, kalau bicara itu tradisi orang Arab itu memang nggak pakai jilbab. Terus sekarang kok pakai jilbab? Karena mereka muslimah. Makanya kalau antum melihat orang Arab yang Nasrani, ada di Libanon sana banyak, bahkan setengah penduduknya Nasrani. Orang-orang Arab mereka. Dan mereka tidak pakai jilbab. Terus pakaian siapa jilbab ini? Pakaian muslimah, pakaian orang beriman. Kemudian diperintahkan mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, ya, sampai akhir ayat yang baru saja kita baca. Intinya, bahwasanya ketika seorang perempuan berbicara dengan lisannya atau chat dengan lawan jenis, tolong yang tegas. Dulu, ini perangkap zina di zaman dulu memang mungkin mengalami perubahan di zaman sekarang ya. Dulu anak ingat waktu kita mungkin di pondok ya. Orang tua anak itu langganan koran dulu. Di koran itu ada iklan-iklan biasanya. Di antara iklan-iklan itu
ada telepon sama perempuan. Jadi ada gambarnya perempuan ya, hotline sekian ya, telepon ini. Nanti bayarnya itu tarifnya pakai pulsa ya, pakai menitan kayak gitu mereka. Ya sekedar ngobrol sama perempuan. Yang rayu ini itu. Sekarang jemaah yang seperti itu di bahasa yang sekarang ini apa, kencan. Ya enggak, kita enggak berzina kok. Enggak, kita cuma ngobrol-ngobrol doang. Kita cuma ke restoran, makan berduaan. Itu perangkap kepada perzina. Dan sebenarnya udah berzina, tapi belum zina yang sesungguhnya. Masih muqaddimah menuju ke perzinaan. Maka ketika berbicara ada perlunya. Kemudian berduaan laki-laki sama perempuan ini perangkapnya setan. Jelas mengantarkan kepada perzinaan. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita melainkan setan yang ketiganya. Maka dilarang, berkhalwat itu dilarang. Kecuali sudah menikah. Kecuali bersama mahramnya. Subhanallah jemaah. Tapi kebanyakan kita merasa itu bukan perangkap. Iya, dia punya pacar, nanti jalan, nanti ke warung, nanti ke restoran, ke hotel. Kemudian, jamaah rahimakumullah, berbaurnya laki-laki dengan wanita. Berbaurnya laki-laki dengan wanita. Sekarang kalau kita lihat ya, sekolah-sekolah. Laki perempuan kumpul. Ya. Mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Bercampur baur mereka laki sama perempuan. Oh nggak apa-apa Pak Ustadz. Udah nggak ada nafsu lagi. Kata siapa nggak ada nafsu? Coba dipelajari. Negara model Amerika yang kebanyakan penduduknya non-muslim, yang mereka sudah pergaulan bebas. Negara India yang banyak di antara mereka juga non-muslim. Entah berapa persen umat Islam, hanya berapa persen di India. Itu termasuk negara-negara yang terbuka sebenarnya. Kayak model Amerika. Apakah tidak ada pemerkosaan di sana? Jangan bicara perzinaan. Pemerkosaan. Kita mungkin mendengar ada public figure yang melakukan pelecehan seksual. Kenapa seperti itu? Karena sudah biasa berzina, dia ingin sesuatu yang lain lagi. Setan tuh nggak pernah tidur siang, jemaah. Kata Nabi SAW, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Setan nggak pernah tidur siang. Dia akan selalu menyesatkan manusia. Maka ini celah. Ustaz, kita bukan negara Islam. Nah, kita umat Islam. Mayoritas Muslim. Kenapa tidak dipisahkan laki sama perempuan sekolahnya? Oh, persamaan gender. Antum tahu Belanda. Belanda. Bukan orang Islam Belanda itu yang menjajah kita. Tahun 30 Masehi ini. Jadi 90 tahun yang lalu. Sebelum Indonesia merdeka. Itu Belanda sudah bikin sekolah-sekolah yang dipisahkan laki sama perempuan. Maju pikiran mereka. Kok kita malah mundur? Kenapa harus dipisahkan? Mereka punya sekolah Canisius sana dilihat. Dan yang sebelum itu ada sekolah-sekolah lain yang buat perempuan namanya lain. Sampai sekarang antum cari. Antum masuk nanti Canisius umpamanya. Antum nanti masuk ada sekolah-sekolah khusus buat perempuan milik Katolik umum. Bukan sekolah agama ya. Jangan oh itu mungkin pondoknya orang Nasrani. Bukan. Canisius itu bukan
sekolah agama Nasrani, tapi pemiliknya yang mendirikan orang-orang Katolik. Yang sekolah di sana, ya banyak orang selain Katolik. Mereka pisahkan khusus laki-laki. Kenapa nggak teriak-teriak tuh orang-orang yang mengatakan bias gender, katanya ini itu? Enggak, cuma itu perangkap setan. Yang kita inginkan bagaimana negeri ini maju, bagaimana perempuan itu belajar dengan benar, bagaimana laki-laki belajar dengan benar. Tapi karena dikumpulin, maka perzinaan itu mulai SMP sudah terjadi. SD pun ada. Ya, semoga Allah menyelamatkan keluarga kita. Ahibati fillah. Kemudian safarnya wanita tanpa mahram. Safar tanpa mahram itu berbahaya. Ada yang nungguin di sana untuk menggodain nih wanita. Di bis. Ini perjalanan safar ya. Nggak tahu dia duduk sama siapa. Kayaknya kalau duduk sama laki-laki. Diajak ngobrol ini itu macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kala mengantarkan kepada perzinahan. Ana masih ingat cerita ketika Ana mau dakwah ke arah Banyuwangi sana. Dari Jember sini, naik bus. Bus umum, nggak pakai AC busnya apa. Naik, Anda duduk sama kawan. Tahu-tahu ada perempuan pakai jilbab. Naik dia. Duduk dia, cari kursi kosong dia duduk. Datang laki-laki yang sudah duduk lama. Pindah dia duduk sama perempuan ini. Diajak ngobrol perempuan ini. Mau kemana mbak? Ya jadi orang baik lah. Itu perangkap. Tapi ketika perempuan ini safar dengan mahramnya, insya Allah dia akan aman di sana. Ahibati fillah. Mungkin ada yang merasa Islam ini mengekang wanita. Mengekang laki-laki juga. Islam itu sayang. Maka hendaklah kita menyikapi perkembangan teknologi yang ada sekarang ini dengan bijak. Alhamdulillah, itu fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kalau kita bicara handphone kita, tab kita, maka hendaklah kita menjaga diri kita, senantiasa menghadirkan pengawasan Allah SWT. Ketika engkau tidak mampu, maka hendaklah engkau terus berdoa memohon kepada Allah agar diselamatkan dari perangkap-perangkap zina ini jemaah. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Baik, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman yang join di meeting Zoom. Ini pertanyaannya bisa disampaikan lewat kolom chat. Insya Allah nanti akan kami bacakan sampai selama waktunya masih tersedia. Ini pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Waalaikumsalam. Ini dua pertanyaan. Yang pertama, saya pernah dengar ada ungkapan bahwa zina adalah hutang yang akan dibayar oleh anak turunannya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ada pria yang dari muda sering berzina dan terbawa hingga dia sudah berumah tangga. Sampai saat ini tidak pernah bertobat, tapi kehidupannya sangat bahagia, istrinya solihah, anaknya 3, dan pekerjaannya sangat bagus. Apakah ini istidraj? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Apakah benar ungkapan tadi yang mengatakan zina itu hutang ya? Nanti bayarnya di keluarganya. Sebenarnya itu bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah ungkapan Imam Syafi'i dalam bait-bait syair.
Beliau mengatakan, "Ifu ta'ifa nisa'ukum fil mahrami wa tajannabu ma la yaliqu bimuslimi." Kata beliau, jagalah kehormatan kalian. Niscaya istri-istri kalian, wanita-wanita kalian akan menjaga kehormatan mereka. Dan hindari perbuatan yang tidak pantas dilakukan orang Islam. Inna zina dainun, fa in aqradtahu kana al-wafa min ahli baitika fa'lami. Kata beliau, zina itu hutang. Kalau engkau berhutang, hutangnya hutang zina, nanti bayarnya bisa di keluargamu loh. Ya hatikan haramar rijali wa qati'an subulal mawaddati ishta ghaira mukarram. Wahai orang yang berzina ya. Orang yang berzina. Orang kalau berzina itu berzina dengan siapa? Ima berzina dengan istrinya orang, anaknya orang, bibinya orang, keponakannya orang, adiknya orang. Iya. Dia itu akan hidup tak terhormat. Lau kunta hurran min sulalati majidi. Kalau engkau itu dari keturunan orang-orang yang baik ya. Orang bebas. Ma kunta hattakan li hurmati muslim. Engkau nggak akan menerobos, merobek kehormatan seorang muslim. Kalau engkau orang yang terhormat. Tadi, dia berzina sama anaknya orang. Berzina sama istrinya orang. Kok bukan orang terhormat engkau? Man yazni yuzna bihi walau bijidari. Barang siapa yang berzina, kelak akan dizinai juga keluarga dia. Walau bijidari, walau yang berzina itu tetangga dia yang satu tembok, mungkin sopir dia. Apa aja. In kunta ya hadza labiban fafhami. Kalau engkau orang yang berakal sehat, fahamilah bagaimana dosa zina ini. Man yazni fi qaumin bi alfi dirham. Barang siapa yang berzina di satu tempat dengan 2000 dirham dia bayar. Puluhan juta dia bayar. Yuzna fi ahli baitihi bi dirham. Di rumahnya dizinai dengan 1 dirham atau gratis. Istrinya dizinain, anaknya dizinain orang gratis. Apakah ungkapan ini benar? Sebenarnya yang pertama tadi kita sampaikan, ini adalah ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi orang yang berzina itu tidak menjaga anaknya orang. Tidak menjaga keluarganya orang. Dan Allah tidak akan menjaga keluarganya. Di situ konsekuensinya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Engkau gak menghormatin orang itu, apakah engkau pikir orang akan menghormati dirimu? Kalau bertobat Allah akan selamatkan. Tapi kalau dia tidak menghormatin keluarganya orang, tidak menghormatin anak-anaknya orang, dia berzina sama anaknya fulan, berzina sama adiknya fulan, berzina sama ibunya fulan. Bisa jadi di rumahmu ada yang berzina sama keluargamu gratis. Jadi ini yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi dan mungkin juga nggak terjadi ketika Allah memberikan tobatnya kepada orang-orang yang bertobat. Tapi intinya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau engkau tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjagamu. Itu konsekuensinya. Makanya ketika ada seorang pemuda yang minta izin berzina, seorang pemuda minta izin berzina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Izinkan aku tuh berzina. Apa kata Nabi SAW? Nabi tidak membacakan ayat-ayat tentang haramnya zina. Tidak. Kenapa? Karena dia udah tahu. Buktinya dia minta izin. Maka Nabi bertanya kepada dia untuk mengajak dia berpikir. Dia kan punya syahwat untuk berzina. Mungkin dia kepingin coba perempuan ini. Selain istrinya tentunya. Nabi bertanya kepada dia. Atardahu li ummik.
Engkau mau nggak ibumu dizinain orang? Nggak mau. Orang juga nggak mau loh ibunya dizinain. Mulai ini dia mengerti. Orang juga nggak mau ibunya dizinain. Atardahu li bintik, engkau mau anak perempuanmu dizinain orang? Ya enggak Rasulullah SAW. Orang-orang juga nggak mau loh. Anak perempuannya dizinain, nggak mau mereka. Kau harus paham itu. Tanya lagi. Atardahu li ukhtik, engkau mau saudari perempuanmu, kakak perempuanmu, adik perempuanmu dizinain sama orang? Engkau mau? Kejadian enggak. Orang-orang juga nggak mau saudari-saudarinya dizinain. Engkau mau nggak bibimu dizinain orang? Saudara bapakmu dizinain orang? Nggak mau. Saudari ibumu dizinain orang? Nggak mau. Kata Nabi, orang juga nggak mau loh. Di sinilah tadi jemaah. Ketika kita berzina, antum tidak akan lepas dari apa yang disebutkan Nabi SAW. Antum akan berzina, manusia akan berzina dengan ibunya orang, anaknya orang, kakak beradiknya orang, bibinya orang, seperti itu. Kalau engkau tidak menjaga mereka, keluargamu pun nggak akan dijaga. Ini konsekuensi sebenarnya. Jadi nggak harus terjadi ya. Bisa jadi ada orang-orang yang bertobat, yang menjaga dirinya. Tapi dia berada dalam resiko yang besar. Karena semua dosa pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pertanyaan kedua tadi, kok ada orang setia pezina dari sebelum menikah sampai menikah, sampai sekarang pun dia berzina, istrinya soleha. Istrinya soleha gimana istrinya soleha? Kalau istrinya soleha udah gugat cerai itu istrinya. Kalau istrinya soleha dia udah gugat cerai. Masa dia biarkan suaminya berzina? Dan dia cuma mengiyakan nggak ada masalah lah, yang penting dia tidak kawin lagi. Ada perempuan yang seperti itu, bukan wanita yang soleha. Kalau wanita yang soleha, dia akan ribut sama suaminya. Karena dia akan memberikan nasihat, dia akan amar ma'ruf nahi mungkar kepada suaminya. Itu wanita yang soleha. Dia akan berusaha memperbaiki suaminya. Tapi kalau dikatakan tadi, ya adem ayam rumah tangganya nggak pernah ribut ya. Karena mungkin istrinya menerima ya. Karena ada perempuan-perempuan yang dia sebenarnya wanita soleha dari sisi dia melaksanakan ibadah, tapi dia tidak melakukan amar ma'ruf kepada suaminya. Karena kalau suaminya ditegur, ya akan terjadi keributan. Jadi kalau bicara hartanya semakin bertumpuk, antum lihat orang-orang kafir yang sama sekali tidak sholat, yang sama sekali tidak beriman, kaya. Seakan-akan hidup mereka bahagia banget. Padahal Allah mengatakan, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladum." Engkau jangan takjub ya. Jangan takjub sama harta mereka, sama anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jangan dipikir mereka nggak diazab dengan hartanya, nggak diazab sama keluarganya. Mereka akan merasakan azab itu. Kenapa? Dosa itu sesuatu yang mengganjal di hati. Tetap akan ada ganjalan. Walaupun kelihatannya bahagia. Di akhirat, mereka akan mati dalam kondisi kafir sehingga mereka akan semakin banyak lagi. Jadi, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi, jangan sampai kita itu terpesona ya, terpedaya ngelihat orang ini pezina Ustaz ya, tapi hidupnya nyaman-nyaman aja, bahagia sama keluarganya. Bohong jemaah. Itu hanya kamera, hanya setelan kamera, hanya acting. Makanya kadang-kala ada orang yang dikatakan, oh ini pasangan yang sangat romantis, pasangan bohong semuanya. Settingan belaka. Maka lama-kelamaan mereka akan berpisah nanti. Kecuali bertobat kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam. Oke, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara memberikan nasihat kepada Ibu Ana yang masih sering pergi bersama teman ikhwannya? Terkadang safar juga Ustadz. Qadarullah ayah Ana sudah meninggal. Mohon pencerahan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, nasihat buat antum, ibu antum suruh menikah sama ikhwan itu.
Itu solusi. Sampaikan kepada ibu. Ibu, demi menjaga ibu, demi menjaga keluarga, agar azab Allah tidak turun ya. Ibu kenapa nggak nikah aja sama dia? Nikah. Soalnya kalau tidak, ya tadi kita sampaikan, safar seharusnya ada mahramnya. Tanpa mahram dia safar. Keluar sama ikhwan. Kadang-kala berduaan mungkin. Siapa yang ketiganya? Syaitan. Maka bagaimana anak sekarang menumbuhkan keimanan di diri ibunya, memotivasi ibu, kalau memang laki-laki itu laki-laki baik-baik, ibu-ibu menikah aja. Dan anak-anak harus mendukung. Kadang-kala ada anak-anak enggak, kita enggak pengen ibu nikah lagi. Enggak ada urusan sama anak-anak. Jadilah anak-anak yang berbakti sama ibunya. Selamatkan ibu dari perangkap-perangkap zina. Dengan cara tadi. Wallah jamaah anak ini kalau dengar perangkapnya zina ini, subhanallah. Ada cerita seorang ikhwan. Dia ketemu anak di mana ya? Di kereta kalau nggak salah dia cerita. Dia itu tukang pasang CCTV. Dia kerja itu. Nah, dia punya istri. Dia ngurusin surat-surat mobil. Akhirnya terjadilah skandal antara dia sama pengurus, sama oknum yang ada di tempat pengurusan surat-surat mobil itu. Si suami ini heran, kata dia, kok ada perubahan di diri istrinya. Karena dia tukang masang CCTV. Dia pasang CCTV di rumah. Dan betul, itu terjadi. Awalnya cuma sekedar ngobrol santai ini itu macam-macam. Ngobrol ada perlunya aja, yang lainnya tidak. Kalau tadi sudah keluar bareng ibu ya sama teman ikhwannya, berbahaya gitu loh. Oh enggak, insya Allah bisa jaga diri. Ya Allah jemaah. Harapan kita menjaga diri kita, tapi ini perangkap. Maka tolong apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya ditaatin supaya selamat. Maka nasihat anak, coba antum dukung ibu antum untuk menikah kalau memang laki-laki itu laki-laki baik-baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Tafadhal. pertanyaannya berikutnya, Ustadz, bagaimana jika ada istri selingkuh kemudian ketahuan suaminya, tapi suami tidak menegur atau mengingatkan, malah membalas dengan selingkuh dan berzina dengan istri orang selama 2 tahun. Si istri sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi malah suaminya pergi dari rumah dengan selingkuhannya dan keluarga tidak tahu suami di mana karena tidak bisa dihubungi sama sekali. Apakah ini termasuk azab untuk istri? Apa yang harus dilakukan istri, Ustadz? Mohon sarannya. Barakallahu fikum. Ya, kadangkala ada laki-laki yang mendapati istrinya berzina, dia berzina juga akhirnya, membalas zina dengan zina. Apakah kalian mengira, kata Allah, mereka itu berakal? Mereka mendengar? Enggak. Inhum illa kal an'am. Sebagian mereka itu seperti binatang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih jahat. Ketika mendapati istri berzina, seharusnya dia ceraikan istri. Bukan dia berzina. Dia dapat dosa 2. Membiarkan istrinya berzina, tidak menegur, dan dia berzina juga. Double dosanya suami. Kalau dia ceraikan istrinya, kemudian dia cari wanita lain yang lebih baik, yang soleha, itu solusi. Tapi memang pezina itu suaminya pezina. Sebenarnya sama-sama pezina 2 orang. Hanya saja mungkin yang ini nggak ketahuan sebelumnya, baru ketahuan kemudian. Subhanallah. Makanya kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan, Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan berzina itu tidaklah menikahinya kecuali yang sama-sama pezina atau orang musyrik.
Apa yang harus dilakukan sekarang? Yang pertama, perempuan ini bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, kemudian dia gugat cerai suaminya, selesai sudah. Suaminya sudah pergi sama selingkuhannya, kemana pergi nggak usah diurusin. Kau bertobat kepada Allah, apakah itu hukuman? Ya jelas banyak hukuman Allah SWT, mungkin itu salah satunya. Dan kau mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk lebih baik. Karena memang ada perempuan-perempuan yang berzina pakai duitnya suami. Na'udzubillah min dzalik. Dia kasih laki-laki itu duitnya suaminya. Maka adalah bertobat kepada Allah. Ya, sampaikan kepada keluarganya, cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat engkau dan anak-anak. Jangan sampai mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu. Karena ada perempuan-perempuan jamaah yang berusaha untuk memisahkan suami dengan selingkuhannya. Jadi dia masih mau menerima suaminya. Walaupun pezina dia terima, ada apa-apa suamiku. Tapi jangan diambil sama perempuan lain. Akhirnya yang dia lakukan bukan memperbaiki suami, tapi memutuskan suami dari perempuan tersebut. Putus dari perempuan ini, ada 1 juta perempuan di luar sana. Dia bisa berganti-ganti siapa dia mau. Tapi kalau orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, dia akan menundukkan pandangannya. Makanya sampai dikatakan, kalau ada seorang laki-laki, di hadapan dia, ada 1000 wanita yang telanjang. Ada 1000 wanita yang telanjang. Lalu datang satu perempuan pakai jilbab. Maka dia akan berpikir, perempuan yang pakai jilbab ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh 1000 orang itu. Solusinya apa? Tundukkan pandangan. Semua sama. Jadi nasihat anak kepada penanya, lebih baik engkau gugat cerai, bertobat kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan melanjutkan kehidupan ini dengan banyak-banyak istighfar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini tentang proses ta'aruf. Jadi ada 2 ta'aruf ya. Jadi kemudian yang satunya itu sudah merasa cocok, tapi yang satunya tidak merasa cocok. Sehingga ta'aruf tadi dibatalkan. Padahal yang merasa cocok tadi sudah itu ya Pak, sudah positif, terus kemudian sudah srek gitu Ustaz. Tapi yang satunya membatalkan, sehingga dia sering kepikiran, akhirnya jadi zina hati. Itu gimana Ustaz solusinya? Nah, solusinya memang ta'arufnya dibenerin. Kita tuh banyak ta'aruf yang tidak benar. Ta'aruf ngobrol sama tuh akhwat, ya cerita-cerita ini tuh sama tuh akhwat. Ta'aruf itu adalah bagaimana engkau mengenali fulan atau fulanah yang engkau menginginkan dia. Atau dia melamarmu kalau dia perempuan. Nggak harus ngobrol. Bagaimana cari tahu tentang dia? Ya cari tahu lah. Kita umpamanya kalau bicara yang namanya iPad nih. Ketika Anda mau beli iPad ini, Anda nggak harus pegang iPad ini. Anda tinggal cari iPad ini apa sih kelebihannya. Ditulis, oh ini kelebihannya. Oh iya bagus. Begitu pula pasangan hidup kita. Kita perlu informasi tentang dia. Oh dia mungkin punya informasi sendiri. Informasi yang ditulis sama dia, CV dia tulis. Bisa jadi dia bohong. Begitu pula kalau kita bicara tadi iPad, bisa jadi itu hanya iklan aja ya. Nah, kita cari tahu informasi lain dari yang mungkin yang pernah melihat ya, yang pernah mencoba, sehingga informasinya lebih akurat lagi. Digabungkan antara informasi dari si akhwat ini dengan informasi dari orang lain. Digabungkan informasi dari ikhwan ini dan informasi dari tetangganya, dari kawan-kawannya. Itu ta'aruf. Bukan engkau ketemu dia duduk bersama, nanti jalan ini itu, enggak. Jadi kemudian dalam proses ta'aruf ini, ketika memang antum udah cocok tuh sama dia. Kalau sekedar cocok dari sisi dan informasi, kemudian ternyata ditolak, jadi bukan bahasanya itu ditolak antum sama dia, ya sudah cari yang lainnya. Masalahnya sudah kadung jatuh cinta. Ini yang kadang kala berat.
udah kadung jatuh cinta, jadi kepikiran ini itu. Ahibati fillah. Bukankah seharusnya engkau yakin pilihan Allah yang terbaik? Kalau engkau sudah istikharah, tuh akhwat juga udah istikharah. Kemudian terjadi ketidakcocokan. Bismillah. Mati satu tumbuh seribu. Bismillah, cari yang lainnya. Dan insya Allah Allah berikan ganti yang lebih baik. Nggak perlu disalahkan. Jadi kadang-kadang ada akhwat yang marah. Ustaz, ini ikhwan-ikhwan pada nador tapi nggak jadi. Ya sama juga, ada ikhwan yang nador nggak diterima juga sama akhwat. Padahal udah seneng gitu loh. Jadi sama-sama nanti ketika sampai jodohnya datang tuh insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah. Ini pertanyaan berikutnya. Ana mau bertanya, apakah jika menonton film atau siaran TV yang ada memperlihatkan aurat, maka yang menonton mendapat dosa zina? Soalnya pernah teman Ana ngomong kalau nontonnya gak dibarengi nafsu gak apa-apa. Nah, jadi memang ada perbedaan antara melihat. Kalau melihat aurat, haram sudah, selesai. Mau pakai nafsu, nggak pakai nafsu. Kalau yang dipertontonkan itu tadi tersingkap auratnya. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kalau seorang perempuan melihat wajahnya laki-laki. Boleh nggak? Karena wajah laki-laki ya bukan aurat. Kalau aman dari fitnah, boleh. Memang ada keperluan. Di antara dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi SAW tatkala di hari raya ya, di Masjid Nabawi itu ada permainan orang-orang Habasyah dengan atraksi dengan tombak mereka ya. Aisyah nonton. Diperbolehkan sama Nabi SAW untuk nonton. Ini menunjukkan bahwasanya boleh asalkan tanpa syahwat. Tapi kalau melihat aurat yang tersingkap maka nggak boleh sudah. Itu diharamkan untuk pakai syahwat, nggak pakai syahwat. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Tapi kalau tadi perempuan melihat laki-laki tanpa syahwat, kalau memang ada perlunya, dan dia aman dari fitnah tersebut, nggak ada masalah. Ada yang membedakan. Sampai ada sebagian orang mengatakan, jadi melihat film porno itu nggak apa-apa. Itu kan nggak nyata gitu loh. Nggak ngelihat langsung. Yang haram tuh kalau ngelihat langsung. Subhanallah. Jadi mereka kadangkala berpikir larangan itu karena tanpa ada penghalang. Tapi karena ada penghalang, memang ada kacanya, kita nggak ngeliat langsung. Sama-sama haram karena menimbulkan syahwat. Bukankah kata Allah SWT, wa qul lil mu'min yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Jadi dilarangnya ini demi menjaga kemaluan gitu. Dan ada syahwat di sana. Oh enggak usah, tanpa syahwat Anda nonton. Maka tolong diperbaiki lagi ilmunya sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang akhirnya mengantarkan kepada perzinahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, Ustaz, saya mau bertanya gimana menyikapi suami yang berselingkuh dan istri bilang pisah saat emosi. Disetujui oleh suami dan si suami itu pernah bilang sama selingkuhannya sudah ada rencana untuk bercerai. Tapi saya tidak mau berpisah karena anak. Makasih Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Nah, kalau bicara seorang istri menggugat cerai suaminya, lalu suami mengiyakan, maka akan sah khulu tersebut kalau ada pengembalian mahar. Ada pengembalian mahar. Tapi kalau suami merencanakan, belum menceraikan, ini ada gugat cerai dari istri, ini memang kalau suami tidak menyetujui maka perlu diangkat ke pengadilan. Tapi kalau suami menyetujui, istri tinggal memberikan pengembalian mahar atau uang atau apa saja kepada suaminya dan dilihat sebenarnya gimana proses yang sudah terjadi.
Nah, لا تلعبون بابا يلقي المحاضرة. لماذا تجيب هذا؟ ممنوع صح تجيب هذا إلى الخارج. Baik jemaah. Nih, gimana nggak mau pisah sama seorang pezina? Istri mau demi anak-anak. Kalau demi anak-anak mau berpisah. Kadangkala orang itu demi nafsunya. Kadangkala dia takut nanti gimana hidupku. Bagaimana hidup anak-anak. Ingat, anak-anak itu yang kasih rezeki bukan bapak. Yang kasih rezeki Allah Azza wa Jalla. Yang kasih rezeki sama bapak, sama ibu, sama anak-anaknya itu Allah Azza wa Jalla. Kalau suami masih bisa diperbaiki, maka silahkan diperbaiki. Tapi kalau tetap suami berzina seperti itu, dan engkau tidak mau menegur, tidak mau memperbaikinya, maka berpisah itu jadi solusi untuk kebaikan anak-anak. Jadi memang banyak jemaah rumah tangga ini yang dipertahankan katanya demi anak-anak. Kalau memang bisa diperbaiki, ahlan wa sahlan. Tapi kalau tidak, anak-anak itu akan lebih baik tidak melihat kedua orang tuanya berantem tiap hari, daripada anak itu tumbuh besar melihat ibunya berantem terus sama bapaknya urusan selingkuhan tadi. Teriak-teriak ini itu, tapi tetap satu rumah. Besok ribut lagi, besok ribut lagi. Islam mensyariatkan perceraian karena ada baiknya, ada positifnya di perceraian ini. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Maka kalau mau melanjutkan yang dengan cara yang baik, ada perbaikan. Kalau mau berpisah dengan cara yang baik. Tapi kalau suami tidak bertobat, nasihat anak, berpisahlah engkau. Nggak mau berpisah, ya sudah. Mau gimana engkau nggak mau berpisah? Tapi yang jelas engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau tidak berpisah dengan suami yang pezina? Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Dicukupkan Ustaz. Insya Allah itu saja pertanyaannya karena juga waktunya sudah mepet. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik jamaah, itu menjadi pertanyaan terakhir dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda nasihatkan pada semuanya untuk banyak-banyak berdoa. Karena fitnah zina ini di masa sekarang semakin banyak baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa min syarri basari, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku, kejahatan mataku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air maniku. Dengan seperti itu, semoga kita diselamatkan sama Allah SWT. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullahu khairan.